Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Rizky Cahyati with student number 220142056. In this video, I will interpret about the motivational speech by Oprah Winfrey. I always understood that there really was no difference between me and the audience. Saya selalu memahami bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara saya dan penonton. At times, I might have had better shoes, but at the core of what really matters, that we are the same. Kadang-kadang saya mungkin memiliki memiliki sepatu yang lebih baik, tetapi pada intinya yang paling penting adalah bahwa kita adalah sama. You know how I know that? Because all of us are seeking the same thing. Anda tahu bagaimana saya tahu itu? Karena kita semua mencari hal yang sama. You're here at this fabulous school, and we'll go out into the world and each pursue based upon what you believe your talents are, what your skills are. Maybe Anda berada di sini, di sekolah yang luar biasa ini, dan kita akan keluar ke dunia dan masing-masing mengejar berdasarkan apa yang Anda yakini sebagai bakat Anda dan apa keterampilan Anda. your gifts are, but you're seeking the same thing. Mungkin Anda memiliki bakat yang sama, tetapi Anda mencari hal lain yang sama. Everybody wants to fulfill the highest, truest expression of yourself as a human being. Semua orang ingin memenuhi ekspresi diri Anda yang paling sejati sebagai manusia. That's what you're looking for. The highest, truest expression of yourself as a human being. And Itulah yang Anda cari, ekspresi tertinggi dari diri Anda sebagai seorang manusia. because I understand that if you're working in a bakery and that's where you want to be, Dan karena saya memahami hal itu, sehingga saya mengerti bahwa jika Anda bekerja di toko roti, maka di sanalah tempat yang Anda inginkan. that may be what you've always wanted to do, is to bake pies for people or bake cakes for people or to offer your gift, then that's for you. And there's Dan mungkin saja yang selalu ingin Anda lakukan adalah membuat kue untuk orang lain atau membuat kue atau memberikan hadiah, maka itu yang menurut Anda cocok. there's no difference between you and me, except that's your platform, that's your show every day. Dan tidak ada perbedaan antara Anda dan saya kecuali platform Anda, itulah pertunjukan Anda setiap hari. So my understanding of that has allowed me to, Everyone. to reach everyone. And there's no way that you wouldn't, because that's what I truly feel. Jadi menurut pemahaman saya akan hal tersebut telah memungkinkan saya untuk menjangkau semua orang dan tidak mungkin
Anda bisa melakukannya karena itulah yang saya rasakan. Way through the challenge is to get still and ask yourself, what is the next right move? Not think about, oh, I got all of this to. What is the next? Cara untuk melewati tantangan ini adalah dengan berdiam diri dan bertanya pada diri sendiri, apa yang apa langkah yang tepat selanjutnya, bukan memikirkan, oh saya sudah mendapatkan ini semua. Next right move. And then from that space, make the next right move and the next right move. And not to be overwhelmed by it because you know your life is bigger than that one moment. You know. Apa langkah tepat berikutnya, dan kemudian dari ruang tersebut buatlah langkah tepat berikutnya, dan langkah tepat tersebut dan Anda jangan terbebani karenanya. Oleh karena itu Anda tahu bahwa hidup Anda lebih besar daripada satu momen itu. You're not defined by what somebody says is a failure for you, because failure is just there to point you in a different direction. Anda tahu bahwa Anda tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan sebagai kegagalan bagi Anda. Karena kegagalan hanya ada untuk mengarahkan Anda ke arah yang berbeda. If I leave you with nothing else, it's just know this for sure. There is not one thing that has ever happened to you. Jika saya meninggalkan Anda tanpa ada yang lain, ketahuilah dengan pasti tidak ada satu hal yang pernah terjadi pada Anda. Not one experience, not one encounter, not one crisis, not one joyful thing that hasn't happened just to make you better and help you rise. Tidak ada satu pengalaman, tidak ada satu pertemuan, tidak ada satu krisis, tidak ada hal yang terjadi hanya untuk membuat Anda lebih baik dan membantu Anda bangkit. Every single thing you're calling in, whether you know it or not, when you figure out that you are calling it in, you actually start meditating or praying or doing or having a spiritual practice, which is the number one thing you need. Setiap hal yang Anda anggap baik, Anda menyadari atau tidak, ketika Anda menyadari bahwa Anda memanggilnya, ketika Anda benar-benar mulai bermeditasi atau berdoa atau melakukan latihan spiritual, itulah hal pertama yang Anda butuhkan. If you want to be successful in the world, you need something that gives back and nourishes you. Jika Anda ingin sukses di dunia, Anda membutuhkan sesuatu yang dapat menyehatkan Anda. Regardless of what you call that, you need to fill your cup so that you can be so full, your cup runneth over, and you have enough to give to other people. Anda harus mengisi cangkir Anda sehingga cangkir Anda bisa sangat penuh dan Anda memiliki cukup untuk dibagikan kepada orang lain. If you don't fill your cup, you end up dried up. You end up tired, exhausted, and don't have enough to give to other people. Jika Anda tidak mengisi cangkir Anda akan menjadi kering,
dan Anda akan merasa lelah, tidak memiliki cukup untuk diberikan orang lain. You end up resentful every time somebody asks you because your cup is empty and now they want some of yours. Anda akan merasa kesal setiap saat ada orang yang bertanya kepada Anda karena cangkir Anda kosong dan sekarang mereka ingin cangkir Anda. So your number one job is to fill your cup and make yourself whole. Jadi pekerjaan nomor satu Anda adalah mengisi cangkir Anda dan membuat diri Anda utuh atau penuh. So for me, the foundational base of empowerment, of entrepreneurship, of any kind of engagement, the foundational base of my success, of my well-being, my wholeness, my everything is knowing who I am and where I come from. Jadi bagi saya dasar dari pemberdayaan, segala jenis keterlibatan, kewirausahaan, dasar dari kesuksesan saya, keutuhan saya, dan segalanya adalah mengetahui siapa saya dari mana saya berasal. In my living room right now is a painting that I've owned now for 30 years. You can Google it. Di ruang tamu saya sekarang terdapat lukisan yang sudah saya miliki selama 30 tahun. Anda bisa mencarinya di Google. It's called To the Highest Bidder. And it's at the center of my house. And it's at the center of my house because it actually is symbolic of the foundation of not the house, but the foundation for my life. The painting is untuk penawar tertinggi dan berada di tengah rumah saya, karena sebenarnya ini adalah simbol fondasi untuk hidup saya. by Harry Rosalind, who was a genre painter in the early 20th, late 19th century. And the painting is over 6 feet tall, and it shows a slave woman on the auction block holding her daughter's hand. Lukisan ini dibuat oleh Harry Risland yang seorang pelukis beraliran realistis pada awal abad ke-20, dan lukisan ini tingginya 6 kaki, menunjukkan seorang budak wanita yang sedang menggenggam tangan putrinya. And I cannot come in the door, my front door, or I cannot leave without passing that painting. Dan saya tidak bisa masuk ke pintu atau saya tidak bisa pergi tanpa melewati lukisan itu. Reminded of where I come from every day of my life, and I am reminded because I never want to forget it. Saya diingatkan dari mana saya berasal setiap hari dalam hidup saya, dan saya diingatkan karena saya tidak ingin melupakannya.
And in my library, I have a framed list of enslaved African American people. Remember, I showed. Dan di perpustakaan, saya memiliki daftar berbingkai orang-orang Afrika Amerika yang diperbudak. Who were held in bondage on various plantations, listed in the ledgers alongside the cows and the horses and the buggies and the other property. Yang ditahan dalam perbudakan uh, uh, di seluruh perkebunan yang tertulis dalam buku besar bersama dengan hewan, bersama dengan sapi dan kuda-kuda dan kereta dan harta benda lainnya. And I pass this list every day. And often I stop in front of it and just speak their names out loud and their ages. Dan saya melewati daftar ini setiap hari dan seringkali berhenti di depannya lalu menyebutkan nama mereka dan usia mereka. Jonas, 11 years old, $500. Sarah, 41 years old, $900. Elizabeth, 57, $800. Jonas, 11 tahun, $500. Sarah, 41 tahun, $900. Elizabeth, 57 tahun, $800. And I force myself to consider the absurdity and the obscenity of prices being affixed to each one should they be placed up for sale. Dan saya memaksa diri saya untuk mempertimbangkan absurditas dan harga yang ditempelkan pada masing-masingnya jika mereka dijual. And I sometimes just pause before them with a prayer, particularly before I have to make a big decision about one of my companies or whether I move forward or whether I stay still. Terkadang saya juga berhenti sebentar untuk berdoa, terutama sebelum saya mengambil keputusan besar mengenai salah satu perusahaan saya, apakah akan maju atau tetap berdiam. It reminds me, speaking those names out loud, not only of where I've come from, but how far I have to go because of them. And it reminds me that I am never alone. It reminds me of what I've come through to get through. Hal ini mengingatkan saya untuk menyebut nama tersebut, tidak hanya dari mana saya berasal, tapi seberapa jauh saya melangkahkan kaki karena mereka dan mengingatkan saya bahwa saya tidak pernah sendirian. Itu mengingatkan saya pada apa yang telah saya lalui untuk melewatinya. I say to my girls all of the time that your real work is to figure out where your power base is and to work on the alignment of your personality, your gifts that you have to give, with the real reason why you're here. That's saya selalu bilang kepada siswi saya bahwa pekerjaan yang sebenarnya
adalah mencari tahu di mana basis kekuatan untuk menyelaraskan kepribadian Anda, um, karunia Anda yang harus Anda berikan dengan alasan sebenarnya mengapa berada di sini. That's the number one thing you have to do, is to work on yourself and to fill yourself up and keep your cup full. Keep yourself full. Now, I used to be afraid of that. Itulah hal pertama yang harus Anda lakukan, yaitu memperbaiki diri sendiri dan mengisi diri untuk menjaga agar cangkir Anda tetap penuh. Jaga diri Anda tetap utuh. Dahulu saya takut akan hal itu. I used to be afraid, particularly from people who say, "Oh, she's so full of herself. She's so full of herself." And now I embrace it. I consider it Dahulu saya takut, terutama dari orang-orang yang mengatakan, oh katanya dia sangat percaya diri, dia begitu penuh dengan dirinya sendiri, dan sekarang saya menerimanya. a compliment that I am full of myself. Because you only when you're full, I'm full, I'm overflowing, my cup runneth over. I have so much, Saya menganggapnya seperti sebagai pujian bahwa saya merasa cukup dengan diri saya karena jika Anda kenyang, saya kenyang, lalu saya akan meluap, cangkir saya sudah habis. so much to offer and so much to give. And I am not afraid of honoring myself. You know, it's miraculous when you think about it. Saya mempunyai banyak hal yang dapat saya berikan dan saya tidak takut untuk menghargai diri saya sendiri. Seperti yang Anda tahu, sungguh ajaib ketika Anda memikirkannya. Everybody has a different talent. And the reason we're all so messed up is because you're looking at everybody else's talent. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda, dan alasan mengapa kita semua begitu kacau adalah karena Anda melihat bakat yang dimiliki oleh orang lain. And wishing you had some of their talent. All the energy that you spend thinking about, wishing about, being jealous of, envious of anybody else is energy that you're not only putting out, it's going to come back to you negatively, but you're taking that away from you. Berharap Anda memiliki sebagian dari bakat mereka, semua energi yang Anda habiskan untuk berpikir menjadi iri pada orang lain adalah energi yang tidak hanya Anda keluarkan, tetapi akan kembali kepada Anda secara negatif dan akan mengambilnya dari diri Anda. All your energy should be forced on what do I have to offer? What do I have to give? How can I be used in service? Because Dr. King's message of not everybody can be famous, but everybody can be great because greatness is determined by service. Semua energi harus difokuskan pada apa yang saya tawarkan, apa yang harus saya berikan, bagaimana saya dapat digunakan dalam pelayanan. Karena pesan dari Dr. King, tidak semua orang
menjadi terkenal, tetapi semua orang dapat menjadi hebat karena kehebatan ditentukan oleh pelayanan. And there is not a job in here that you can do that you don't switch the paradigm to service and not make that job more fulfilling. I don't care what the Tidak ada pekerjaan yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak merubah paradigma menjadi pelayanan dan tidak membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih memuaskan. the job is. If you say, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an artist, I'm a teacher, I'm a nurse, I'm a doctor, I'm a janitor, I'm a clerk, if you say, if I look at this from how do I use this in service to something bigger than myself? It no longer becomes a job. It becomes an offering to the world. Saya tidak peduli apa pekerjaannya. Jika Anda mengatakan saya adalah seorang penari, penyanyi, seniman, perawat, guru, seorang dokter, seorang pegawai, jika Anda berkata, jika saya melihat ini dari sudut pandang ini, bagaimana saya menggunakan ini untuk melayani sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri. Ini tidak lagi menjadi sebuah pekerjaan, ini menjadi sebuah persembahan kepada dunia. The first law is the third law of motion in physics, which says for every action, there's an equal and opposite reaction. Hukum pertama adalah hukum gerak, ketiga dalam fisika, yang menyatakan untuk setiap aksi akan ada reaksi yang setara dan berlawanan. And we showed that very beautifully in The Color Purple when Miss Seeley says to Mr., everything you even try to do to me is already done to you. Dan kami menunjukkannya dengan sangat cantik dalam warna ungu ketika Nona Seeley berkata kepada seorang tuan, segala sesuatu yang Anda coba lakukan pada saya sudah dilakukan pada Anda. That is not just a rhetorical saying, that is law. That is Newton's third law of motion in physics, which says everything that goes out is coming back. Itu bukan hanya pepatah retoris, itu adalah sebuah hukum, yaitu hukum gerak ketiga Newton dalam fisika yang mengatakan segala sesuatu yang keluar akan kembali. It's just like everything that goes up is coming down, may take it a long time to come down, is coming down. Sama seperti halnya segala sesuatu yang naik akan turun, mungkin butuh waktu juga untuk turun, dan itu akan turun. Everything that goes out is coming back, it's coming back. Segala sesuatu yang padam akan kembali dan akan kembali. So, to answer the power of manifestation and meditation, what meditation does is sync you up with the source. What meditation does. Jadi untuk menjawab kekuatan manifestasi dan meditasi, apa yang dilakukan meditasi adalah menyelaraskan Anda dengan sumbernya. It allows you to literally tap into the power that created you, so that you are in alignment with that.
Apa yang dilakukan saat meditasi adalah memungkinkan Anda untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan yang uh, menciptakan Anda sehingga akan selaras dengan hal itu. And so when you carry that out into the world, everything that you do comes from the center of that alignment that's coming from the source that we call God, we call divine energy, divine intelligence, whatever name you want to give it to, we call life. When you are synced up with dan ketika Anda melaksanakannya ke dunia atau membawanya ke dunia, segala sesuatu yang Anda lakukan berasal dari keselarasan yang berasal dari sumber yang kita sebut Tuhan. Kami menyebut energi ini energi ilahi, kecerdasan ilahi, apapun yang Anda inginkan untuk menamainya, kami menyebutnya dengan kehidupan. life, life just gives to you. Ketika Anda selaras dengan kehidupan, hidup hanya memberikan kepada Anda. That's all. Thank you for watching.